Siapa yang tidak kenal pemain yang satu ini? Anak-anak 90-an pasti tahu. Pemain yang punya ciri khas saat merayakan gol ini bernama Vincenzo Montella. Ya, Vincenzo Montella dikenal punya sepakan kaki kiri yang cepat serta gocekannya saat di depan gawang lawan. Dia juga digambarkan sebagai pemain serba bisa dengan passing dan dribbling yang sangat baik meski posisi aslinya sebagai penyerang. Tapi ia juga mampu bermain lebih kreatif sebagai penyerang kedua. Terlepas dari kemampuannya itu, terkadang dia juga sering dikritik oleh pelatihnya Fabio Capello sebagai pemain egois. Vincenzo Montella diberi kesempatan debut sebagai pesepak bola saat usianya 17 tahun di Empoli oleh Luciano Spalletti dan bermain di Serie B. Montella sempat bermain di Genoa dan pindah menyeberang ke Sampdoria untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Italia serta menjadikannya menjadi tim Serie A pertama. Montella bergabung dengan Sampdoria pada tahun 1996. Saat itu Sampdoria mesti mengeluarkan uang sebesar 25 juta euro atau sekitar 426 miliar rupiah untuk memboyongnya. Nilai transfer yang kala itu terbilang tinggi tetapi sepadan dengan kemampuannya di atas lapangan dengan apa yang dikeluarkan Sampdoria. Kala itu Montella usianya masih 22 tahun bergabung ke Sampdoria dan kian produktif dalam menjebol gawang lawan. Total ia bermain bersama Sampdoria dalam 83 laga dan mencetak 54 gol. Dengan catatan inilah nama Montella semakin dikenal di ranah sepak bola Italia. Kala itu Zdeněk Zeman pelatih AS Roma tertarik kepada Montella. Zeman memaksa manajemen AS Roma untuk merekrut bomber mungil itu. Waktu itu AS Roma sudah punya pemain-pemain berbahaya di lini serang, sebut saja Francesco Totti dan Marco Del Vecchio. Tapi Zeman yang oportunis merasa tidak cukup. Ia butuh penyerang egois di timnya serta bisa meneruskan umpan menjadi gol. Dan itulah sosok Montella yang masuk kriteria Zeman. Tahun 1999 Vincenzo Montella bergabung sebagai pemain baru AS Roma. Walaupun sosok yang ngotot mendatangkannya adalah Zeman tapi justru Fabio Capello lah yang melatih Montella di musim pertamanya di AS Roma. Fabio Capello mesti mengubah sudut pandang bermain para pemain Roma. Hal inilah yang membuat Montella geram, ia tidak suka dengan cara Capello. Montella seringkali tidak terima atas perlakuan Capello karena sering mencadangkannya. Fabio Capello memandang Montella adalah sosok penyerang egois. Di mata Capello Montella tidak bisa berbaur di lapangan. Montella kerap kali membuat AS Roma adalah dirinya, bukan dirinya adalah bagian dari tim AS Roma. Maka dari itu Capello sering mencadangkannya. Montella pun hanya menjadi bayang-bayang pemain lain seperti Totti dan Del Vecchio. Alih-alih memakai Montella, Capello justru mendatangkan bomber house goal lainnya, yakni Gabriel Batistuta. Dengan kedatangan Batistuta di tim tentu membuat Montella geram. Karena setelah menjadi penyerang bayang-bayang Totti dan Del Vecchio, ia juga mesti berada di balik bayang-bayang Batigol. Namun, bukannya Montella tidak dipakai sama sekali oleh Capello. Justru di titik inilah Capello menerapkan kejeniusannya meracik taktik dan kemampuannya dalam mengelola pemain. Capello pun mengerti dengan resiko apa yang terjadi apabila ia menurunkan Montella bermain. Jika tim kesulitan mencetak gol sepanjang pertandingan maka dari itu Vincenzo Montella adalah opsi terbaiknya. Capello memahami betul kalau Montella adalah pemain hebat yang pernah muncul di sepak bola Italia. Montella sering mencetak gol-gol krusial terutama saat AS Roma meraih Scudetto ketiga musim 2000-2001. Bahkan Montella sering mencetak gol penentu kemenangan seperti saat melawan Atalanta, Inter, dan Regina. Ia juga mencetak gol penyeimbang melawan AC Milan dan golnya di injury time saat menghadapi Juventus pada pekan ke-29. Namun yang paling krusial dan diingat para fans AS Roma adalah ketika Montella mencetak 1 gol dan 1 assist kala Roma menang 3-1 atas Parma untuk memastikan gelar juara Serie A 2001. Saat masa-masa terakhirnya di Roma, Montella sempat dipinjamkan ke klub lain. Ia pernah bergabung ke Fulham dan kembali ke Sampdoria. Memasuki musim 2009-2010, Montella kembali ke AS Roma namun kali ini ia kembali hanya untuk pensiun. Karena posisinya sudah digantikan oleh Luca Toni. Setelah pensiun, ia meniti karir sebagai pelatih tim muda AS Roma hingga akhirnya sekarang melatih timnas Turki dan sukses membawa timnas Turki terbang ke Piala Eropa 2024.
Itulah perjalanan karir Montella dari pemain sepak bola hingga sekarang menjadi pelatih.